Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dwi Margaretna. Kali ini kita akan belajar bersama untuk materi IPA kelas 8 di semester ganjil untuk bab 3 yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum kita belajar, ayo like dan subscribe channel ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. A. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama akar. Akar berfungsi untuk mencari dan menyerap mineral-mineral tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Akar ini dibedakan menjadi dua, yaitu perakaran tunggang yang terdiri dari akar utama dan akar cabang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau yang berkeping dua. Dan yang kedua, perakaran serabut. Perakaran serabut ini tidak memiliki akar utama. Nah, perakaran serabut ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau yang berkeping satu. Kita bisa melihat gambar dari perakaran tunggang dan serabut dan kita bisa membedakannya seperti gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari akar tunggang dan yang satunya adalah akar serabut. Untuk struktur anatomi akar itu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Nantinya kita akan bahas lebih detail lagi di part yang kedua dari video ini. Nah, ini untuk pendahuluan saja. Di sini ada gambar penampang melintang dari akar, ada akar dikotil dan akar monokotil. Nah, kita bisa membedakannya. Dilihat dari gambarnya. Ini ada akar dikotil, kemudian satunya adalah akar monokotil. Bagian tumbuhan yang kedua, ini adalah batang. Jadi batang itu berfungsi untuk yang pertama, menegakkan tubuh tumbuhan, yang kedua, menghubungkan akar dan daun, yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, serta yang keempat adalah untuk keluar masuk udara dalam tubuh tumbuhan. Untuk struktur anatomi batang itu mirip dengan akar, ya, terdiri atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stel yang nantinya akan kita bahas pada part yang kedua. Kemudian pada batang tumbuhan dikotil itu berkas pembuluhnya teratur dan memiliki kambium. Sedangkan pada batang monokotil berkas pembuluhnya tersebar dan tidak ada kambium. Nah, jadi pada gambar di sini kita bisa melihat perbedaan antara batang tumbuhan monokotil atau berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Maka di sini tadi disebutkan bahwa tumbuhan dikotil ini memiliki berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu seperti xilem dan floem. Nah, ini tidak dijadikan satu atau menyebar di sini. Nah, kita bisa melihatnya ya, yang di garis merah ini adalah xilem dan ini adalah floem. Nah, ini berkas pengangkutnya menyebar, tidak merata. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkutnya itu di sini kita lihat yang di garis kuning ini adalah mengumpul jadi satu. Nah, ini perbedaan antara batang dari tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil. Untuk bagian ketiga dari tumbuhan adalah daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam tubuh tumbuhan. Tulang daun pada tumbuhan monokotil itu berbentuk melengkung dan sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip atau menjari. Tentunya kalian masih ingat ya, antara tumbuhan monokotil dengan tumbuhan dikotil. Jadi pada tumbuhan monokotil, misalkan contohnya adalah ada tanaman padi,
kemudian kelapa. Kalau kita perhatikan, bentuk dari tulang daunnya ini adalah melengkung seperti pita. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, misalkan tumbuhan dikotil ada kacang, ya. Nah, ini pada tumbuhan dikotil ini memiliki tulang daun yang berbentuk menyirip atau menjari. Nanti kalian bisa menyebutkan sendiri contoh-contoh lain dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk struktur anatomi daun, terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Di sini bisa kita lihat ada penampang pada daun ya. Paling atas ini adalah epidermis atas, kemudian ini adalah bagiannya adalah kloroplas, kemudian ada parenkim palisade, ada lagi ada parenkim spons, kemudian ada jaringan pengangkut, xilem dan flem. Kemudian di sini juga memiliki rongga udara, ada lagi stoma atau mulut daun, dan yang paling bawah adalah epidermis bawah. Ini adalah struktur anatomi dari daun. Bagian selanjutnya dari tumbuhan itu adalah bunga. Bunga ini merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Jadi struktur bunga itu terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Kelopak dan mahkota bunga pada dikotil itu biasanya berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6. Sedangkan pada tumbuhan monokotil berjumlah kelipatan 3. Coba sekarang kalian pikirkan atau kalian bedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil yang ada di sekitar rumah kalian yang bisa kalian jumpai. Apakah betul antara kelopak dan mahkota bunga pada dikotil dan monokotil berbeda? Nah, nanti bisa kalian bedakan sendiri. Dari gambar ini kita bisa melihat struktur dari bunga. Di sini struktur bunga terdiri dari mahkota, kemudian ada lagi kelopak, ada dasar bunga, kemudian di sini paling bawah ini adalah tangkai bunga, kemudian ada bakal biji, kemudian di sini ada tangkai putik, ada kepala putik, ada benang sari, dan juga di sini ada kepala sari. Yang pertama kita bahas dari kelopak bunga. Jadi bagian hiasan bunga pada lingkaran yang paling luar itu biasanya berwarna hijau. Dan pada waktu kuncup itu fungsinya untuk melindungi bunga. Jadi helaian penyusun kelopak bunga ini disebut dengan sepal. Kemudian bagian yang kedua dari bunga adalah mahkota bunga. Jadi mahkota itu berfungsi menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Kemudian helaian penyusun mahkota disebut dengan petal. Bagian yang ketiga dari bunga adalah benang sari. Benang sari ini sebagai alat kelamin jantan. Dan bagian selanjutnya dari bunga adalah putik. Nah, kalau putik ini merupakan alat kelamin betina. Pada putik, strukturnya itu terdiri dari bakal buah, kemudian ada lagi tangkai putik, dan yang ketiga adalah kepala putik. Bagian dari tumbuhan yang lainnya, yang kelima ini adalah buah dan biji. Jadi di dalam bakal buah ini terdapat satu atau lebih dari bakal biji. Dan pada perkembangan selanjutnya, bakal buah ini akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Jadi kita sudah mengetahui apa saja tadi bagian-bagian dari tumbuhan, itu ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Maka kita akan mengetahui apa saja struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang menyusun organ pada tumbuhan. Yang pertama di sini adalah jaringan meristem. Untuk jaringan meristem, meristem merupakan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya itu aktif membelah diri. Kemudian meristem ini terletak di ujung batang dan ujung akar pada tumbuhan.
Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terdiri dari 3 jenis, yaitu meristem apikal yang terdapat pada ujung, meristem interkalar itu luas, dan meristem lateral atau samping. Untuk jaringan yang kedua adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk memberikan kekuatan bagi tumbuhan untuk berdiri tegak. Jaringan penyokong dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan muda. Kemudian yang B, jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim ini memiliki dinding yang kuat, tebal, dan mengandung ligin. Nah, selnya ini berbentuk bulat dan dinding selnya mengalami penebalan. Contohnya terdapat pada tempurung kelapa. Untuk jaringan yang ketiga, ini adalah jaringan dasar atau nama lainnya adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini berfungsi untuk sekresi, respirasi, menyimpan cadangan makanan dan air, serta melakukan fotosintesis. Jaringan parenkim terdapat di semua bagian tubuh tanaman, seperti batang, akar, dan daun. Dan jaringan parenkim ini yang berada di daun itu adalah mesofil. Ada dua ya, ada palisade dan juga spons, di mana banyak mengandung kloroplas yang fungsinya sebagai tempat untuk fotosintesis. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah struktur dari parenkim. Untuk jaringan keempat, ini adalah jaringan pengangkut atau pembuluh, terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah jaringan silem yang fungsinya sebagai pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian untuk jaringan yang kedua pada berkas pembuluh atau pembuluh pengangkut adalah floem. Jadi fungsi floem ini mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Untuk berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil dan monokotil bisa kita bedakan pada gambar sebagai berikut yang ini. Nah, pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tumbuhan dikotil antara floem dan silem ini terletak menyatu dan secara teratur di sini strukturnya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya ini tersebar di permukaan. Nah, tidak menjadi satu, ini perbedaannya. Jaringan yang kelima adalah jaringan pelindung atau epidermis. Epidermis ini berada di lapisan paling luar yang fungsinya melindungi permukaan tumbuhan. Bisa kita lihat jaringan epidermis pada daun. Di sini terlihat ada epidermis atas yang fungsinya melindungi bagian atas daun dan juga ada epidermis bawah. Ini terletak pada seluruh lapisan tumbuhan. Demikian tadi materi untuk struktur dan fungsi tumbuhan, dan kita akan belajar lagi di materi-materi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.